Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama saya di channel Arjana Crypto. Yuhu. Hai. Why? Apa kabar kalian hari ini? Semoga kalian hari ini luar biasa karena market lagi bearish. Wow. Meskipun warna hijau tapi rasanya masih bearish ya. Sebenarnya Bitcoin masih sideways atau konsolidasi. Bahkan kita lihat tertahan di angka 80 ribuan hingga 93 ribuan dolar ya. Bahkan di minggu ini cukup lumayan pergerakan di bulan Desember dari Bitcoin sendiri, bahkan kembalikan arah di angka 93 ribuan dolar ya, dan saat ini masih mengalami konsolidasi. Dan ada juga beberapa altcoin yang terjadi pemumpahan yang sangat signifikan, termasuk Terra Classic ya, kemudian stable coinnya meskipun harganya nggak stabil. Ada USD Classic pun yang naik hingga 70-an%, dan ini banyak banget beberapa altcoin dan meme coin juga yang naik, termasuk Mudeng, dan ada juga beberapa yang naik dalam waktu 24 jam terakhirnya. Oke, untuk tanya kira-kira pakai exchange luarnya apa bang untuk menanggung beberapa aset kripto tersebut? Yes, jawabannya pakai Bitget. Saya pakai Bitget ini sejak tahun 2021. Jadi pakai exchange luarnya udah lama banget ya pakai Bitget ini. Kenapa pakai Bitget? Enak aja karena trade-nya juga 0%. Kemudian untuk store atau withdraw-nya itu bisa digunakan peer to peer. Jadi ya nggak pakai biaya lagi ya, dan enaknya lagi kalian klik aja itu di deskripsi video ada tulisannya Bitget. Nah, di situ kalian bakal dapat kotak misteri. Nah, kotak misteri ini senilai 20 USDT. Jika dirupiahkan tuh kurang lebih Rp350.000 sampai dengan Rp400.000. Wah, lumayan banget ya. Tidak hanya itu juga, mereka bagi-bagi iPhone 17 Pro Max dan beberapa aset kripto termasuk 6.200 USDT yang bisa kalian dapatkan dari Bitget tersebut. Oke, seperti biasanya hari ini saya akan memberikan informasi terbaru dan terupdate tentang perkembangan aset kripto. Oke, kali ini banyak banget yang minta update terbaru, dan enaknya ya saya bakal bahas tentang Pi Network. Oke, sesuai dengan request dan permintaan kalian. Tapi kita tetap disclaimer dan Dior. Kita lihat bahwa hari ini sepertinya pergerakan dari market cukup lumayan menarik ya, terutama dari altcoin dan meme coin pergerakannya cukup menarik banget. Dan kita lihat ada beberapa meme coin yang naiknya kencang banget, termasuk ada Mudeng, ada juga Terra Classic, ada juga stable coinnya USTC yang naiknya cukup lumayan menarik banget gitu ya di sini ya. Dan kita bahas tentang Pi Network. Bahkan Pi Network juga salah satu altcoin yang kelihatan satu minggu terakhir warnanya cenderung ke hijau banget. Dan saat ini kita lihat di peringkatnya di peringkat 43 dengan harganya 0,2 dolaran. Dan Pi adalah salah satu altcoin yang termasuk bertahan di saat gempuran Bitcoin mengalami koreksi atau bearish yang sangat signifikan sejak di bulan Oktober lalu ya. Dan kita lihat harga Pi saat ini di angka 0,22 dolar dengan volume perdagangan mereka 24 jam trade di atas 12 jutaan dolar dengan market cap-nya di atas 1,8 miliaran dolar atau di bawah 2 miliar dolar ya. Dan ya ini banyak banget yang minta kira-kira mampu gak sih bang Pi ini ke angka 10 dolar. Aduh, jauh banget ke 10 dolar ya. Ke 1 dolar aja deh. Ke 1 dolar aja dia butuh, bayangkan, 4 hingga 5 kali lipat daripada harga hari ini. Nah, kalau kita lihat market cap mereka saat ini di bawah 2 miliar dolar, kita genapkan aja lah deh, 2 miliar dolar ya misalkan ya. Nah, kita kalikan 2 berarti kan 4 miliar dolar. Ini baru naik 0,5 atau 0,44 dolar. Itu baru 2 kali lipat. Itu udah naiknya 100% loh. Itu kencang banget ya. Kalau kita kalikan lagi, dikalikan 3 lagi. Dari sini misalkan dapat 6 miliar dolar. Ini di sini harganya baru 0,7 dolar ya, kurang lebih ya. Kemudian jika 10 miliar dolar aja di sini ya 1 dolar kayaknya kelihatan terang, tapi 0,9 atau 0,8 dolar. Dan jadi butuh di atas 11 miliar dolar market cap dari Pi agar mampu di angka 1 dolar. Itu baru 1 dolar. Sedangkan buat ke 10 miliar dolar gimana bang? Wah, itu jauh banget. Itu kita lihat aja saat ini kalau misalkan Pi 11 miliar dolar market cap-nya, itu minimal dia sudah masuk ke peringkat 11 besar. Saat ini peringkatnya 43 besar, sama seperti Bitcoin Cash ya. Kalau misalkan 11 besar, di angka market cap-nya 11 miliar dolar. Jadi jauh banget. Kalau dikalikan 10 lagi di atas 110 miliar, minimal dia harus masuk ke 5 besar. Itu sulit banget, berat banget ya. Kalau kita lihat di sini. Tapi ya harapan terdekat 0,5 atau 1 dolar aja, wah itu udah naiknya 400% gitu ya dari Pi Network sendiri. Terus bagaimana bang kisi-kisi ya agar Pi ini bertumbuh sangat cepat gitu ya, terutama untuk pemompaan harganya.
Ya, kalau menurut saya sih, ya meskipun supply yang beredar saat ini itu adalah 8,3 miliaran dolar karena banyak yang berdebat tentang sirkulasi supply yang saat ini. Padahal supply maksimal mereka itu adalah 100 miliar pi. Jadi inilah yang harus dikurangi ya, karena batas maksimalnya adalah 100 miliar token. Nah, ini yang harus dikurangi. Yang namanya ada sistem burn atau pembakaran biasanya di dalam dunia aset kripto ya. Nah, seperti altcoin dan memecoin itu ada sistem pembakaran ya. Pembakaran itu adalah tujuannya untuk mengurangi supply sehingga bisa mendongkrak harga dari si sebuah token tersebut. Makanya ya agar tim pengembang dari Pi seperti Nicholas Kokalis dan lain sebagainya ya seharusnya sih ada pengurangan supply ya dengan cara mengurangi supply maksimal ini ya minimal 50% kayak atau 80% atau berapa. Dan ini biasanya harganya bakal ngacang banget. Nah, di situ makanya itu adalah beberapa upaya agar Pi ya minimal ada sistem pembakaran. Itu harus banget ya kayaknya dalam sebuah token. Dan Pi juga sudah listing banyak di beberapa exchange, termasuk ada di Bitget. OKX adalah exchange pertama termasuk dengan Bitget yang menerima atau melistingkan dari Pi network tersebut, berbarengan dengan Maxi Global, Bitmart, Lbank dan lain sebagainya. Terus kisi-kisi lainnya agar pemompaan terjadi, ya minimal mereka listing di Binance lah ya. Binance ini adalah salah satu exchange terbesar di dunia. Jadi banyak banget beberapa token altcoin atau payment coin ketika listing di Binance biasanya terjadi pemompaan yang sangat signifikan banget. Makanya diharapkan Pi agar listing juga di Binance ya. Bahkan kita lihat vote mereka sejak di tanggal 17 Februari 2025 ini ya. Itu menghasilkan 86% mengatakan setuju ketika fee ditambahkan di Binance tersebut. Ya, ini dari Binance sendiri ya yang menyatakan dengan vote-nya tersebut. Makanya ya kita harapkan apakah benar terjadi karena tinggal beberapa minggu terakhir atau minggu ke depan ini bakal berakhir menuju tahun 2026 mendatang. Nah, selain itu juga, ini ada kabar baru lainnya. Jadi ini kalian perlu ketahui baik bagi calon pioner atau sudah pioner ya, atau holder dari Pi sendiri. Jadi Pi Reward atau Pi Hadiah Validator KYC ini akan didistribusikan pada akhir kuartal pertama 2026. Nah, kuartal pertama itu memasuki di bulan Januari, Februari, dan Maret. Nah, jadi perlu kalian perhatikan, ya distribusi hadiah KYC validatornya akan diumumkan atau diberikan di kuartal pertama tahun depan, tahun 2026 ya, tinggal beberapa bulan lagi nih. Kemudian ada beberapa tweet dari Changpeng Zhou Binance ya, pendiri dari Binance sendiri atau pemilik dari BNB Coin. Nah, ini kita lihat your atau do your meme. Hanya karena orang membuat meme coin dari kata-kata yang dia gunakan, dibilang di situ. Karena banyak banget ya lahir di jaring Binance Smart Chain menggunakan dari tweetnya si Changpeng Zhou Binance ini. Dan ini bukan berarti kami tidak akan menggunakannya lagi. Kami akan berkicau seperti biasa dan katakan ya, apapun dalam kicauan kami bukanlah dukungan terhadap meme ataupun token apapun. Jadi ya ini hanya sekedar tweet dari Changpeng Zhou Binance, tapi ya biasanya beberapa token yang di tweet atau lahir dari tweetnya Changpeng Zhou Binance itu terjadi pemompaan yang signifikan. Dan salah satunya ada sebelumnya juga ada tentang tweet dari pendiri dari Pi Network tersebut. Nah, kita lihat Pi baru saja mereka menyempurnakan KYC standarnya, yang mana dengan mengintegrasikan AI canggih dari Pi Fast-Tag KYC dan proses validasi ini itu saat ini lebih cepat bahkan lebih terukur dan memangkas antrean validator manusia hingga 50%. Bahkan hal ini juga itu mengurangi hambatan dan dapat mempercepat persetujuan KYC standar dan membantu lebih banyak pionir itu untuk bermigrasi ke mainnet lebih cepat. Wah. Bahkan hal tersebut juga sudah diumumkan langsung oleh dari Pi Core Team dari official mereka yang menyatakan tentang hal tersebut. Jadi sudah mereka umumkan secara langsung tentang pembagian yang tersebut. Nah, kita lihat laporan dari Crypto Debt. Ini salah satu sentimen market yang baik ya menurut Crypto Debt tersebut. Pi Network dengan angkanya 73 berbanding 100 ya. Karena kalau kita lihat di global aja untuk market aset kripto secara global atau di Bitcoin sendiri dan beberapa altcoin itu sentimen marketnya fear and greed-nya itu masih di angka, kita lihat di angka 22 ya, sedangkan Pi itu di angka 73-an, menandakan tren positif bagi Pi lebih nyaman gitu ya dibandingkan dengan aset kripto secara global. Nah, kita lihat juga di sini bahwa ada beberapa update terbaru, termasuk ada 17.500.000 pioner yang telah berhasil melakukan KYC, dan kemudian juga ada beberapa yang sudah melakukan migrasi mainnet dan juga berhasil sekitar 15.700.000-an. Wow, mantap banget ya. Udah banyak update terbaru dari Pi tersebut.
Nah, yang paling ingat adalah di kuartal pertama tahun depan, tahun 2026, itu mereka bakal membagikan reward validator KYC, dan ini bisa kalian nikmati di awal tahun nanti. Jadi selamat kepada kalian semua ya. Dan mereka bakal bagi rewardnya tersebut di kuartal pertama tahun depan, tahun 2026. Tinggal beberapa bulan lagi. Kemudian kita lihat juga Pi dalam masuk dalam beberapa aset kripto yang menarik ya. Di sini kita lihat bahwa sentimen market dari Pi itu menarik perhatian, bahkan menurut dari CoinMarketCap sentimennya ada beberapa yang bullish menyatakan, termasuk ada Aster, ada Kaspa, ada Ondo, HBAR, Bong, dan bahkan ada Pi masuk di dalam kategori sentimen komunitas bullish ya. Jadi komunitas menyatakan bullish terhadap beberapa aset kripto ini, salah satunya adalah Pi Network. Wah, keren banget nih. Pi masuk dalam kategori beberapa altcoin yang bullish di tahun depan atau di dalam beberapa bulan ke depan. Nah, menarik banget nih. Kemudian selain itu juga mereka sudah bekerja sama dengan CIDI atau CD Games ya. Sebelumnya mereka sudah umumkan, dan di tanggal 6 kemarin mereka juga sudah mengumumkan tentang proses percepatan dari KYC dengan teknologi AI dan menambahkan KYC application dengan 50%. Wah, ini udah cukup perkembangan fee sangat menarik ya. Kurang satu ya, ada sistem pembakaran, itu menarik banget loh ya. Itu berdampak banget sistem pembakaran, karena itu pengurangan supply ya, itu pasti berdampak banget terhadap market, apalagi untuk harga dari fee tersebut ya. Yes, mungkin itu aja yang dapat sampai kepada kalian semua. Ingat-ingat ya, semua disclaimer dan kawa karena lingkungan kalian sendiri. Selalu gunakan yang dan santai. Jadi apabila market dalam keadaan bearish, bullish, dan bagaimanapun kalian tetap tenang dan santai. Terima kasih.